Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Saimaini dengan NIM 361993301021 dari kelas 3A Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Room Division Management. Room Division merupakan sebuah departemen hotel yang terdiri dari gabungan dua departemen, yaitu Departemen Front Office dan Departemen Housekeeping. Departemen Front Office yang bertanggung jawab dalam reservasi kamar dan penerimaan tamu, sedangkan Departemen Housekeeping yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kebersihan, perawatan, pemeliharaan kamar, serta area-area umum lainnya. Housekeeping atau juga bisa disebut dengan tata graha merupakan salah satu departemen yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan, kebersihan, kerapian, keindahan dari kamar atau seluruh ruangan umum lainnya. Struktur organisasi housekeeping yang paling tertinggi adalah eksekutif housekeeper. Eksekutif housekeeper merupakan pimpinan tertinggi di housekeeping departemen. Adapun tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama, merencanakan program kerja di housekeeping departemen. Yang kedua, mengkoordinasi dengan departemen front office. Yang ketiga adalah mengkoordinir dan mengawasi seluruh kerja bawahnya. Yang keempat adalah mengadakan pelatihan dan memberikan petunjuk kerja yang baik dan benar kepada staf housekeeping. Yang kelima adalah bertanggung jawab atas pembelian barang dan obat pembersih, gas amenities, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah membuat jadwal kerja staf housekeeping departemen. Yang selanjutnya adalah asisten housekeeper. Sesuai namanya, merupakan asisten dari eksekutif housekeeper yang bertugas dan bertanggung jawab menggantikan eksekutif housekeeper jika sedang berhalangan hadir. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah yang pertama, membantu pekerjaan eksekutif housekeeper dalam membuat program kerja. Yang kedua adalah mengontrol dan mengawasi kinerja bawahan. Yang ketiga adalah mengontrol status kamar check-in, check-out, room change ataupun OO atau bisa disebut dengan out of order. Yang keempat adalah mengontrol pemakaian bahan dan alat pembersih. Yang kelima, mengajukan permintaan pembelian bahan dan alat pembersih jika sudah habis. Yang terakhir adalah memimpin dan membuat jadwal kerja supervisor. Yang selanjutnya adalah housekeeping secretary. Housekeeping secretary merupakan section yang bertugas di dalam housekeeping office. Tugasnya adalah menerima informasi dari telepon dan juga merupakan pusat administrasi di housekeeping departemen. Housekeeping secretary mempunyai bawahan adalah order taker. Order taker merupakan staf yang bekerja di housekeeping secretary section, di mana memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, menerima telepon dari departemen lain, termasuk dari kamar tamu. Yang kedua, menyampaikan permintaan dari tamu kepada room boy atau petugas lain yang berkaitan untuk menindaklanjuti. Yang ketiga, menerima dan mencatat case komplain yang disampaikan tamu lewat telepon. Yang keempat, membuat gate pass ataupun surat izin untuk membawa barang keluar hotel. Yang kelima, membuat lost damage report kepada accounting atau purchasing department. Yang selanjutnya adalah floor supervisor. Floor supervisor adalah tim leader yang mengawasi dan mengontrol kinerja dari room attendant selama melaksanakan tugas. Adapun tanggung jawab dari floor supervisor, yang pertama, mengadakan briefing dengan para room attendant sebelum mengawali shift dan membahas mengenai hal-hal yang menyangkut kamar seperti kamar VIP, request, dan lain sebagainya. Yang kedua, membagikan master key dan peralatan ke masing-masing room attendant. Yang ketiga, melaporkan kehilangan atau kerusakan di dalam kamar tamu agar dapat diperbaiki oleh engineering. Yang keempat adalah mengecek kembali hasil kerja room attendant dan memastikan semua sudah sesuai standar operasional prosedur. Yang kelima adalah memperbarui status kamar dari dirty menjadi clean. Floor supervisor mempunyai bawahan adalah room attendant. Room attendant adalah staf yang bertugas dalam menjaga kebersihan, kerapian, kelengkapan, keindahan, dan kenyamanan dari kamar tamu. Adapun tanggung jawab dari room attendant, yang pertama, memeriksa dan menulis status kamar saat memulai shift pada work plan. Yang kedua, menyiapkan troli beserta kelengkapannya meliputi linen, gas supplies, gas amenities, dan cleaning material. Yang ketiga adalah melaksanakan pembersihan kamar tamu mulai dari tempat tidur, kamar mandi, dan juga balkon.
Yang keempat, membuat laporan mengenai kamar yang sudah dibersihkan pada workplace. Yang kelima, melaporkan kerusakan dan kehilangan kepada supervisor. Yang keenam adalah merapikan dan mengatur troli ketika sudah selesai digunakan. Yang terakhir adalah menggunakan cleaning equipment dan supplies dalam keadaan bersih. Yang selanjutnya adalah Public Area Supervisor. Public Area Supervisor merupakan tim leader yang mengawasi dan mengontrol kinerja dari Public Area Attendant selama melaksanakan tugas. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah yang pertama sama mengadakan briefing dengan Public Area Attendant. Yang kedua adalah mengawasi kerja Public Area Attendant selama melaksanakan tugas. Yang ketiga adalah memberikan tugas pada Public Area Attendant. Yang keempat adalah membuat report mengenai pembelian bahan dan alat pembersih di Public Area Section. Yang terakhir adalah memberikan penilaian bagi para Public Area Attendant. Public Area Supervisor mempunyai bawahan adalah Public Area Attendant. Public Area Attendant bertugas dalam menjaga kebersihan, kerapian, kelengkapan, keindahan, dan kenyamanan area-area umum. Adapun tugasnya, yang pertama, melakukan pembersihan di area-area umum sesuai dengan tugas yang diberikan oleh supervisor. Yang kedua, melakukan general cleaning pada area-area umum. Yang ketiga adalah melaporkan kerusakan dan kehilangan pada supervisor terkait di area kerja. Yang selanjutnya adalah linen atau uniform supervisor. Linen atau uniform supervisor merupakan tim leader yang bertugas dalam mengawasi dan mengontrol para kerja staf linen attendant. Adapun tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama mengadakan briefing sama, yang kedua adalah mengawasi kerja linen attendant selama mereka bertugas. Yang ketiga memberikan pelatihan bagi para linen attendant. Yang keempat adalah membuat report mengenai pembelian bahan dan alat yang digunakan. Yang kelima, memberikan penilaian bagi para public area attendant. Yang selanjutnya adalah mengawasi pembagian linen kepada room attendant. Linen supervisor mempunyai bawahan adalah linen attendant. Linen attendant bertugas dalam penanganan linen-linen yang ada di hotel. Yang adapun tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama adalah menerima linen kotor dari berbagai section. Yang kedua, mencatat linen kotor yang diterima. Yang ketiga adalah melakukan pencucian hingga menghilangkan noda dari linen tersebut. Yang keempat adalah membagikan linen kepada section ataupun departemen yang ada di hotel. Yang terakhir adalah mencatat linen hotel yang rusak, bernoda ataupun tidak bisa digunakan kembali. Yang selanjutnya adalah laundry supervisor. Laundry supervisor yaitu merupakan tim leader di laundry section. Laundry di sini kadang bisa menjadi satu dengan linen ataupun terpisah. Pada hotel besar biasanya mereka menyediakan fasilitas pencucian pakaian bagi para tamu. Adapun tanggung jawab dari laundry supervisor, yang pertama mengawasi kerja laundry attendant selama mereka bertugas. Yang kedua, memberikan pelatihan mengenai standar operasional yang berlaku. Ketiga, membuat report mengenai pembelian bahan dan alat pembersih yang ada di laundry section. Laundry supervisor mempunyai bawahan yaitu adalah laundry attendant. Laundry attendant merupakan petugas laundry yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, menerima request pencucian pakaian dari tamu. Yang kedua, mengambil dan memberikan tanda bukti pencucian kepada tamu. Yang ketiga, melakukan pencucian hingga penghilangan noda dari laundry. Yang keempat adalah mengirimkan laundry yang sudah bersih ke kamar tamu. Yang terakhir, memperhatikan dan memberikan pelayanan khusus kepada pakaian-pakaian tamu. Yang selanjutnya adalah pembagian section kerja di housekeeping department. Yang pertama ada room section. Room section sendiri yaitu yang bertugas membersihkan dan merapikan ruangan ataupun kamar setelah tamu itu check out, mengumpulkan laundry yang kotor dan mengantarkan ke ruang laundry, membersihkan debu hingga membersihkan kamar mandi. Section ini adalah salah satu yang paling disorot kinerjanya. Kamar yang rapi dan nyaman pasti meningkatkan kepuasan tamu yang menginap. Sebaliknya, jika saja ada kekurangan yang diinginkan oleh tamu tentang kebersihan ataupun kerapian kamarnya, tingkat kepuasan tamu juga akan berkurang. Yang kedua adalah public area section. Public area section yaitu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pelayanan di area-area publik seperti lobi, kolam renang, gym, dan fasilitas umum lainnya. Pemeliharaan kebersihan di area umum harus dijaga dengan baik.
karena kebanyakan orang yang berlalu lalang dan memanfaatkan area tersebut. Ruang umum yang kotor tentu akan membuat sebuah penginapan menjadi tidak nyaman dan tidak tertarik untuk dilihat. Yang selanjutnya adalah ada laundry section. Sesuai namanya, section ini bertugas untuk mencuci, menyetrika, dan melipat semua kain yang digunakan di hotel, termasuk juga memberikan jasa laundry kepada tamu. Biasanya jasa ini tidak gratis, dikenakan biaya yang diperhitungkan pada saat tamu itu check out. Yang keempat yaitu adalah linen section. Section ini merupakan kelanjutan dari section laundry. Tugasnya adalah mendistribusikan linen ataupun kain yang sudah rapi dan bersih ke semua ruangan hotel yang membutuhkan. Jika linen section mengalami keterlambatan, maka otomatis ruangan tidak dapat menggunakan berbagainya seperti towel dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah florist dan gardener. Sesuai dengan namanya, section ini bertanggung jawab atas keindahan taman dan bunga-bunga di sekitar hotel. Yang pertama yaitu florist yang bertanggung jawab atas kesegaran dan keindahan buket dan rangkaian bunga yang diletakkan di ruangan-ruangan hotel, kamar, lobi, restoran, hingga lorong-lorong penginapan. Mereka juga yang bertugas jika hotel membutuhkan rangkaian bunga khusus pada saat event. Sedangkan gardener memiliki tugas memelihara tumbuhan dan tanaman di luar hotel, baik di depan gazebo, taman di sekitar kolam renang, dan taman bermain untuk anak-anak, termasuk melakukan pemangkasan secara teratur, pembersihan, dan penyiangan tanaman. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur makeup room. Yang pertama kita prepare trolley, yaitu menyiapkan linen dan juga amenities. Dan jangan lupa kita mengecek roda trolley apakah roda tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu melihat status kamar. Kita melihat status kamar apakah kamar tersebut DND ataupun VD. Setelah kita melihat status kamar tersebut, lalu kita masuk ke kamar dengan menyebutkan mengetuk dan menyebutkan identitas kita, yaitu housekeeping. Setelah itu kita masuk membuka balkon dan membuka curtain, biarkan udara tersebut masuk, dan jangan lupa matikan AC, memeriksa semua lampu apakah berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu kita stripping sampah dan linen, yaitu menyiapkan sampah dan linen-linen yang kotor seperti towel itu untuk dimasukkan ke dalam troli, lalu mengambil linen dan juga towel bersih. Setelah itu kita melakukan making bed yang pertama, yaitu kita tebar sheet pertama, tebar sheet kedua, terus tebar blanket, tebar sheet yang ketiga, rapikan sesuai standar. Setelah itu kita pasang pillowcase. Setelah making bed selesai, yaitu kita memasuki clean bedroom. Kita membersihkan glass and saucer, membersihkan wash basin dan lain sebagainya. Setelah clean bedroom selesai, yaitu kita melengkapi amenities seperti gula, kopi, terus dental kit dan lain sebagainya. Setelah melengkapi amenities selesai, yaitu kita mendusting seluruh area kamar tanpa terkecuali. Setelah dusting selesai, kita sweeping, yaitu menyapu semua area, biasanya menggunakan vakum ataupun sapu. Setelah dusting sweeping selesai, kita mopping seluruh area kamar dan mengecek kembali apakah ada amenities ataupun linen yang tertinggal. Setelah mopping selesai, kita tutup kembali kamar tersebut. Yang selanjutnya adalah status kamar. Status kamar itu ada vacant clean, dan juga vacant dirty. Vacant dirty merupakan kamar kosong yang masih dalam keadaan kotor, biasanya itu belum dibersihkan. Kalau vacant clean merupakan kamar yang telah dibersihkan dan siap diperiksa oleh supervisor. Yang selanjutnya ada occupied. Occupied itu kamar yang ditempati oleh tamu karena sudah terdaftar resmi di hotel. Ada dua jenis kamar occupied, yaitu occupied clean dan occupied dirty. Occupied dirty merupakan kamar yang ditempati oleh tamu pada hari tersebut dan belum dibersihkan. Yang selanjutnya ada don't disturb. Don't disturb atau DND berarti tamu tersebut tidak mau diganggu.
ada occupied no baggage. Occupied no baggage itu adalah kamar yang disewa oleh tamu, tetapi tamu tersebut tidak membawa barang pada waktu check-in. Biasanya tamu tersebut harus membayarkan semuanya pada saat check-in. Yang selanjutnya ada sleep out. Sleep out itu biasanya tamu mendaftar di hotel tetapi tamu tersebut tidak menginap. Yang selanjutnya ada out of order. Out of order tersebut adalah kamar dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dijual. Selanjutnya adalah front office. Front office merupakan adalah bagian ataupun departemen di sebuah hotel yang berada di bagian paling depan. Biasanya itu memberikan first impression yang baik kepada tamu ataupun orang yang hanya berkunjung, dan juga bertanggung jawab terhadap segala proses pemesanan kamar, baik pada saat proses check-in maupun check-out. Apa sih tanggung jawab dari departemen front office? Tanggung jawab dari departemen front office yang pertama yaitu melakukan penjualan kamar. Yang kedua adalah menyampaikan segala sesuatu itu tentang hotel kepada tamu. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelayanan kamar. Yang keempat yaitu menyusun laporan status kamar. Yang kelima adalah mengurus pembayaran tamu. Yang keenam adalah melayani segala komunikasi incoming ataupun outgoing. Yang ketujuh adalah menangani barang bawaan tamu. Yang kedelapan ataupun terakhir adalah menyusun riwayat kunjungan tamu. Yang selanjutnya ada front office section. Front office section itu ada bagian reservation. Bagian reservation adalah bagian yang ada di front office yang bertanggung jawab atas penanganan pemesanan kamar tamu baik secara individu maupun kelompok. Adapun uraian tugasnya yang pertama adalah menangani pemesanan kamar hotel, yang kedua adalah membuat perkiraan tingkat hunian kamar atau rata-rata jumlah tamu yang akan menginap pada saat itu melalui secara harian, mingguan maupun bulanan. Yang selanjutnya ada resepsionis. Resepsionis sendiri biasanya memberikan informasi kepada tamu, melayani kebutuhan tamu dalam hal surat menyurat. Yang selanjutnya adalah melayani para tamu yang komplain tentang fasilitas maupun pelayanan yang ada di hotel. Yang selanjutnya yaitu ikut mempromosikan dan menjual fasilitas lainnya yang ada di hotel tersebut. Yang selanjutnya ada concierge. Concierge adalah salah satu section yang ada di front office yang bertanggung jawab atas penanganan pelayanan barang bawaan tamu, baik itu ketika check-in maupun check-out maupun pindah kamar. Yang selanjutnya ada GRO atau Guest Relation Officer. Ini adalah orang yang melayani tamu VIP ataupun tamu VVIP mulai dari check-in hingga tamu VIP tersebut masuk ke dalam kamarnya serta memenuhi kebutuhan tamu VIP tersebut selama berada di hotel. Biasanya posisi GRO ini untuk wanita, tetapi ada juga di beberapa hotel yang mempunyai staf GRO itu laki-laki. Keahlian dalam berkomunikasi baik, hubungan interpersonal yang baik, dan menguasai beragam bahasa adalah menjadi kunci sukses menjadi seorang GRO. Yang terakhir adalah hubungan departemen housekeeping dan front office. Hubungan housekeeping dengan front office ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin berdiri sendiri. Oleh sebab itu, hubungan ini menjadi suatu divisi, yaitu adalah division. Hubungan kerja antara lain yaitu housekeeping tadi mempersiapkan kamar bersih, sedangkan front office yang akan menjual. Front office sebagai sentral informasi dari tamu, kemudian housekeeping sebagai eksekutor di lapangan. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antara housekeeping dengan front office akan memberikan nilai tambah bagi kepuasan tamu yang menginap. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.